Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku yang sangat hebat. Di tengah pandemi COVID-19 ini, marilah kita bersama-sama menjaga kesehatan diri kita, orang tua kita, orang-orang terdekat kita, dan orang yang kita cintai. Dengan cara yang pertama, di rumah saja. Yang kedua, rajin-rajinlah cuci tangan menggunakan sabun setiap 20 menit sekali. Yang ketiga, menggunakan masker apabila terpaksa keluar rumah. Anak-anakku sekalian, marilah kita bersama-sama berdoa. Semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir, sehingga kita semua bisa melaksanakan pembelajaran secara langsung. Anak-anak, marilah kita bersama-sama mempelajari bab 2, yaitu tentang sistem reproduksi tumbuhan. Masih ingat anak-anak, tumbuhan itu ada berapa macam? Di kelas 7 sudah kita pelajari bahwa tumbuhan itu dibedakan menjadi 2, yaitu tumbuhan berpembuluh dan tumbuhan yang tidak berpembuluh. Tumbuhan yang berpembuluh ini antara lain adalah tumbuhan biji atau spermatopita. Tumbuhan biji dibedakan menjadi 2. Ada tumbuhan biji terbuka dan ada tumbuhan biji tertutup. Masih ingat kan ciri-ciri dari tumbuhan biji terbuka atau gimnosperme dan tumbuhan biji tertutup atau angiosperme? Baik anak-anak, kita akan belajar dulu tentang tumbuhan biji tertutup atau angiosperme. Tumbuhan biji tertutup atau angiosperme ini melakukan reproduksi secara vegetatif atau secara tak kawin dan perkembangbiakan secara kawin atau secara generatif. Reproduksi secara vegetatif atau tak kawin yaitu terjadinya individu baru tidak didahului oleh peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Individu baru terbentuk dari bagian tubuh induknya. Perkembangbiakan secara vegetatif ini dibagi menjadi 2, yaitu vegetatif alamiah. Vegetatif ini terjadi secara alami, tanpa adanya campur tangan manusia. Yang kedua yaitu vegetatif buatan. Vegetatif ini sengaja dibuat oleh manusia untuk kepentingan manusia itu sendiri. Vegetatif alamiah. 1. Akar tinggal atau rizoma. Akar tinggal atau rizoma ini adalah batang yang tumbuh mendatar di dalam tanah. Contohnya pada jahe, lengkuas, kunyit, dan lain sebagainya. Yang kedua, umbi lapis. Ini adalah umbi yang tumbuh di dalam tanah dan berlapis-lapis. Contohnya pada bawang merah dan bawang putih. 3. Umbi batang. Ini sebenarnya adalah batang yang berubah menjadi umbi. Contohnya pada kentang dan juga ketela rambat. Yang keempat, umbi akar. Akar yang berubah fungsi menjadi umbi. Contohnya pada ketela pohon dan juga dahlia. Yang kelima yaitu gerageh atau stolon. Ini adalah batang yang tumbuh menjalar di atas tanah. Contohnya arbei dan pegagan. Keenam yaitu tunas liar atau tunas adventif, yaitu
tunas yang tidak tumbuh pada ujung batang maupun ketiak daun. Contohnya pada cocor bebek. Tunasnya terdapat pada tepi dari lekuan daun dan juga pada cemara maupun sukun. Ini tunasnya ada di dalam akar. Vegetatif buatan ada beberapa macam, antara lain yang pertama yaitu stek. Stek ini dilakukan pada tanaman perdu yang berkayu. Contohnya mawar, melati, ketela pohon, dan lain-lain. Caranya sangat mudah, yaitu kita potong batang atau ranting, kemudian kita tancapkan di dalam tanah, maka dia akan tumbuh menjadi individu baru. Yang kedua, mencangkok. Mencangkok ini dilakukan pada tumbuhan dikotil yang berkayu. Caranya yaitu dengan mengerat dahan atau ranting yang akan kita cangkok, kemudian kulitnya kita kelupas, kita tunggu sampai kering, kemudian dikasih tanah, dibungkus dengan plastik, disiram tiap hari. Kalau sudah tumbuh akar, dipotong, kemudian ditanam menjadi individu baru. Yang ketiga, menyambung. Menyambung ini menggabungkan dua sifat baik dari tanaman. Ada dua tanaman, contohnya, satu memiliki sifat buah yang manis, tetapi akarnya lemah. Dua, tanaman yang memiliki akar yang kuat, tetapi buahnya masam. Maka kedua sifat baik itu kita gabungkan, sehingga didapatkan tanaman baru yang memiliki akar kuat serta buah yang manis. Menyambung ini tujuannya sama dengan menempel, yaitu menggabungkan dua sifat baik dari tanaman. Yang kelima yaitu merunduk. Merunduk ini dilakukan pada tanaman yang memiliki ranting yang panjang dan lentur. Contohnya pada buah apel, yaitu dengan cara menarik rantingnya sampai ke tanah, kemudian ditimbuni dengan tanah. Kalau sudah tumbuh akar, dipotong dari tanaman induk sehingga dia akan tumbuh menjadi individu baru. Demikian anak-anak, pembelajaran kita tentang reproduksi secara vegetatif pada tumbuhan Angiospermae. Mudah-mudahan anak-anak bisa mengerti. Dan jangan lupa kamu kerjakan tugasnya, yaitu carilah keuntungan dan kerugian dari perkembangbiakan secara vegetatif buatan. Terima kasih.